Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Yang terhormat Ibu Hajah Dwi Aryani, semoga sehat selalu. Saya Siti Nur Aini, peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 5 Banten, mengampu mapel Sejarah Diman 1 Kota Cilegon. Pada kesempatan ini akan menarasikan model pembelajaran Discovery Learning pada pokok bahasan perkembangan kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kelas 11 IPS Peminatan KD 3.1 dan KD 4.1. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning terdiri dari yang pertama stimulasi, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, keempat menarik kesimpulan, kelima verifikasi data, dan yang terakhir pengolahan data. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Biasanya dalam kegiatan pendahuluan saya masuk kelas dibuka dengan salam, kemudian dilanjut dengan doa, kemudian melihat dan mengkondisikan keadaan siswa di kelas, melakukan absensi siswa yang tidak masuk, kemudian persepsi terhadap materi pada yang telah lalu, yakni dalam hal ini kaitannya dengan materi ini kelas 10 peradaban dunia, salah satunya adalah peradaban India di Indonesia. Setelah persepsi, saya melakukan motivasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Setelah itu, saya menyampaikan kompetensi serta tujuan pembelajaran serta KKM yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian metode model yang akan kita pakai pada pertemuan saat itu. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam model pembelajaran Discovery Learning tadi sudah saya jelaskan, terdiri dari stimulasi, identifikasi, pengumpulan data, menarik kesimpulan, verifikasi, dan pengolahan data. Langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti, pembelajaran inti ini, saya membagi siswa ke dalam 6 kelompok karena siswanya terdiri dari 30 siswa. Saya bagi ke dalam 6 kelompok, satu kelompok dari 5 orang, yakni kelompok pertama adalah kelompok Kutai, kelompok kedua kelompok Pajajaran, ketiga Sriwijaya, keempat kelompok Mataram Kuno, kelima kelompok Singasari, dan yang keenam kelompok Majapahit. Langkah selanjutnya, saya menayangkan video yang berkaitan dengan topik, yakni tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sambil anak-anak melakukan literasi, membaca buku paket yang dari perpustakaan. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan mengkondisikan siswa untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena ada 6 kelompok, satu kelompoknya ada 6 orang, maka duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya memberikan topik pembahasan yang untuk didiskusikan
masing-masing kelompok yang berbeda-beda untuk digali atau dicari informasinya dari buku dan dari tayangan video yang sudah saya sampaikan tadi. Pada saat anak mencari dan mengumpulkan data dari buku yang sudah disediakan oleh sekolah, saya melakukan penilaian dan pengamatan keliling, memperhatikan siswa, sikap dan keaktifan dalam melakukan pembelajaran, atau saya melakukan penilaian proses. Dalam hal ini saya mengamati siswa dan membawa instrumen untuk saya jadikan pedoman untuk melakukan penilaian pada siswa pada saat melakukan diskusi kelompok. Setelah anak melakukan diskusi, masing-masing kelompok nanti mengkomunikasikan, yakni masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain, dan kelompok lain disilahkan nanti untuk menanggapi. Demikian juga seterusnya sampai kelompok 6. Setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain, selanjutnya saya memberi penguatan dan bersama-sama dengan siswa kita ajak untuk menyimpulkan dari pembahasan pada saat itu, serta mungkin ada siswa yang ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Setelah selesai, tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup atau ketiga ini, dalam model discovery learning, biasanya saya sebelum ditutup saya melakukan refleksi, mengajak anak untuk berpikir, hikmah apa sih yang kita dapatkan atau pelajaran apa sih yang bisa kita petik dalam kajian atau pembahasan materi sejarah pada pertemuan kali ini. Kita ajak untuk berpikir, melakukan refleksi, mengambil hikmah dari peristiwa atau kajian-kajian pada saat itu. Selanjutnya, setelah melakukan refleksi, saya memberikan tugas kepada siswa. Dalam hal ini, saya suruh anak untuk menggali informasi lagi kepada lingkungan sekitarnya tentang kerajaan-kerajaan ini, kepada orang tuanya atau kepada lingkungan yang lainnya. Nanti ditugaskan dalam bentuk portofolio, dan saya sampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, dan saya melakukan post-test, dan di samping post-test saya memberikan tugas tadi, yakni anak-anak mengumpulkan portofolio. Setelah memberikan tugas PR dan materi yang akan datang, saya mengakhiri dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas atau KM-nya. Kemudian saya menutup dengan salam. Demikian Bu, narasi model pembelajaran discovery learning pada pokok bahasan 3.1 dan 4.1, yakni perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.